Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem yang berjudul Pemodelan Matematis Kejadian Kecelakaan di Ruas Jalan A.M. Maramis, Kota Manado. Di sini saya sebagai moderator yaitu Taufik Rahman Samantri dengan NPM 2030101095. Dengan saya sendiri yaitu Fajar Maulana dengan PM 20 30 10 10 2. Halo, dengan saya Dimas Panggil Santosa dengan NPM 20 30 10 100. Terus dengan saya sendiri ada Siva Ananda Salsabila dengan NRP 20 30 169. Baik, ini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari studi kasus kami yaitu tentang pemodelan matematis. Latar belakang di sini merupakan di bagian dari bab 1 yaitu pendahuluan. Selama satu dasawarsa ini, Indonesia masih menempatkan faktor manusia sebagai kontributor terbesar, yaitu hampir 92% terhadap terjadinya kecelakaan berkendaraan. Selanjutnya diikuti faktor kendaraan sebesar 5%, dan faktor infrastruktur jalan dan lingkungannya sebesar 3%. Beberapa hasil penelitian di Amerika sebagaimana yang dilakukan Flutter dan Treat dalam Mulyono menyebutkan interaksi antara perilaku manusia dan kondisi performansi permukaan jalan memberikan kontribusi hampir 35% terhadap terjadinya kecelakaan jalan raya. Sementara itu, proses penelitian tersebut dikembangkan oleh Alfred dalam Mulyono yang menunjukkan pengaruh interaksi manusia dan kondisi jalan terhadap terjadinya kecelakaan kemudian berkurang menjadi 24%. Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Di negara maju, perhatian dan upaya terhadap permasalahan ini terus dikembangkan demi meminimalkan kuantitas dan kualitas kecelakaan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya lebih serius lagi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Manado adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4. Salah satu efek dari pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut adalah meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas di Manado. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini menjelaskan tentang dari mulai ada kecelakaannya, jenis-jenis kecelakaannya, lalu faktor-faktor yang bisa disebut dengan uh, melibatkannya kendaraan sebagai accident-nya. Lalu berarti tinjauan pustaka ini adalah definisi kecelakaan tersebut adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Definisi tersebut ditunjukkan pada kecelakaan sejati atau real accident, yaitu suatu kejadian yang tidak ada dalam perkiraan sebelumnya. Kecelakaan jenis ini tidak disangka-sangka dan tidak disengaja karena tidak bisa dihindari. Dengan pemahaman yang sempit terhadap definisi ini, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan menimpa seseorang lebih diterima dan dianggap sebagai suatu nasib atau takdir, sehingga seolah-olah kecelakaan tidak dapat dicegah. Untuk membedakan jenis kecelakaan yang tidak sejati, banyak pihak lebih menyukai definisi kecelakaan dengan crash atau tabrakan. Tabrakan atau crash adalah tubrukan atau benturan kendaraan bergerak di jalan yang menyebabkan manusia atau hewan terluka. Di dalam definisi ini tidak disinggung ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Definisi tabrakan tersebut lebih mendorong mencari penyebabnya serta mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Lalu ada penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Keselamatan kecelakaan transportasi jalan terkait erat dengan beberapa bidang sebagai berikut, yaitu ada bidang rekayasa jalan atau highway engineering, bidang rekayasa kendaraan dan material atau vehicle dan material engineering. Yang ketiga ada bidang non-rekayasa teknik meliputi ekonomi, psikologi, kesehatan, hukum, pendidikan, dan bidang sosial lainnya. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang multifaktor. Kecelakaan yang sangat jarang terjadi disebabkan oleh hanya satu faktor, melainkan diakibatkan sejumlah faktor yang bergabung atau berinteraksi, yakni faktor pengemudi dan atau pejalan kaki, faktor kendaraan, faktor jalan, serta faktor lingkungan.
Ya, dari sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dimas Santosa. Silakan, Kang. Baik, terima kasih rekan saya. Untuk yang pertama yaitu ada faktor pengemudi. Dalam faktor pengemudi ini menurut analisa data statistik penyebab kecelakaan lalu lintas yang terbesar adalah faktor pengemudi, yaitu pengemudi mabuk, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika, dan sejenisnya. Lalu pengemudi lelah, yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraannya dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian hingga kurang waspada serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu pengemudi lengah, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya atau perhatiannya karena melamun, ngobrol, menyalakan api rokok, melihat ke kanan kiri, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pengemudi kurang terampil, yaitu keadaan di mana pengemudi kurang dapat memperkirakan kemampuan kendaraannya, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada faktor pejalan kaki, di mana penyebab kecelakaan dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan seperti menyeberang jalan pada tempat ataupun waktu yang tidak tepat atau tidak aman, berjalan terlalu tengah dan tidak berhati-hati, serta lain-lain. Selanjutnya yaitu merupakan faktor kendaraan, di mana kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagai mestinya, yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan ataupun penggunanya tidak sesuai dengan ketentuan, di mana kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya remblong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi baik, as atau kopel lepas, lampu mati, khususnya di malam hari, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain bila dimuat secara berlebihan atau overloaded. Selanjutnya merupakan faktor jalan, di mana faktor jalan ini merupakan faktor penyebab kecelakaan antara lain kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat lubang yang sulit dikenali pengemudi, konstruksi jalan yang rusak atau tidak sempurna, misalnya bila posisi permukaan bahu jalan terlalu rendah terhadap permukaan perkerasan jalan, dan yang terakhir geometrik jalan yang kurang sempurna, misalnya derajat kemiringan atau superelevasi yang terlalu kecil atau terlalu besar pada belokan, dan terlalu sempitnya pandangan bebas, clearance bagi pengemudi, dan sebagainya. Baik, di sini Baik untuk eh, baik, terima kasih Kang Dimas atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya satu lagi yaitu Teh Hasifah Ananda Salsabila. Silakan Teh. Baik, selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan. Misalnya pada saat kabut, asap tebal, atau hujan lebat. Sedemikian sehingga jarak pandang pengemudi sangat berkurang. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang satu, mengambil data kejadian kecelakaan di instansi yang berwenang agar mendapat data yang akurat dan terpercaya. Kemudian, kedua, menggunakan peta Google Earth lewat internet untuk melihat dan mengukur akan geometri horizontal jalan. Yang ketiga, mengukur langsung di lokasi penelitian seperti lebar jalan dan melakukan pengamatan kondisi geometrik jalan. Yang keempat, mengambil data jumlah kendaraan pada jam tertentu yaitu 18.00 sampai 19.00 sebagai pembuktian pengambilan volume capacity ratio sebesar 0,4. Kemudian ada metode analisa. Metode penelitian lokasi terlebih dahulu. Dalam menentukan lokasi peneliti, pertama-tama kita harus mempunyai data kejadian kecelakaan yang ada di seluruh kota Manado, yang sumbernya tentu dari instansi yang menangani setiap adanya kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan kota Manado. Kemudian ada metode analisa. Data-data yang sudah kita dapat dan kumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda untuk mendapatkan suatu
model matematik yang mendekati secara model tentang realita jumlah kecelakaan di lapangan dengan pengaruh parameter kondisi geometrik di lokasi penelitian. Kemudian selanjutnya ada tahap-tahap penyelesaian pemodelan. Volume, volume, volume capacity ratio atau VCR, parameter yang dipakai untuk mengetahui kedatangan arus lalu lintas sebesar 0,4 dari kapasitas jalan. Jam pengambilan sampel yaitu dari jam 18.00 sampai 19.00 WITA pada hari Jumat. Data hasil pengamatan didapat 1083 SMP per jam 2 lajur satu arah dan untuk tipe jalan AA Maramis Manado, yaitu 4 lajur terbagi 2 arah. Kapasitas dasar 1650 SMP per jam per lajur. Perhitungan volume capacity ratio VCR sama dengan V per C, yaitu 10,83 dibagi 3.300. Hasilnya 0,3281. Berikut ini adalah data survei primer dari sekunder tentang jumlah kecelakaan pada parameternya. Lokasinya di tikungan pada Jalan AA Maramis, tikungan pertama yaitu kantor Tribun Manado, tikungan kedua depan kantor Indomarko, tikungan ketiga depan MGP, tikungan keempat Simpang 3 Politeknik, tikungan kelima ada depan kantor CTI, tikungan keenam dekat Taman Sari. Terus ada karakteristik standar geometrik, yaitu jarak pandang henti nilainya 7,75, terus radius tikungan nilainya 700, lebar lajur lalu lintas dengan nilai 3 sampai 5, lebar bahu jalan nilainya 2, kemudian ada beda elevasi bahu jalan 3 sampai 5. Baik, terima kasih untuk Teh Asifah dan Salsabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fazar Maulana. Silakan, Kang. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada data survei primer dan sekunder yang parameternya adalah dikonversi penyimpangannya ke dalam persentase. Di tikungan pertama itu ada kantor Tribun Manado, yang kedua ada depan kantor Indomarko, yang ketiga ada depan MGP, yang keempat ada Simpang 3 Politeknik, yang kelima ada depan kantor Sitai, dan yang keenam ada dekat Perum Taman Sari. Dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan dari hasil analisis regresi linear berganda didapat model matematis sebagai berikut: Y-43, 5, 5 min 5 min 0, dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan parameter lebar jalur lalu lintas X3 dan parameter beda elevensi jalan X5 yang ditentukan dari awal tidak semuanya berimplikasi pada korelasi angka kecelakaan, karena data yang didapat di lapangan sudah sesuai dengan standar dari berbagai badan standarisasi baik internasional maupun nasional. Koefisien parameter regresi X1, X2, dan X4 cukup berpengaruh terhadap angka kecelakaan dengan nilai berturut yaitu sebesar 0,17956, 0,313 dan 0,321,818 dengan minus 43,5 konstanta regresi yang didapat termasuk besar. Hal ini mengindikasikan bahwa selain parameter yang ditentukan sejak awal, ada hal lain yang mempengaruhi secara signifikan akan kejadian kecelakaan di jalan raya. Untuk mendapatkan model matematik yang lebih akurat dan mendekati realita angka kejadian kecelakaan di lapangan, harus ada standarisasi akan parameter faktor alam, kendaraan, dan manusia. Di luar faktor geometrik yang belum dimasukkan yaitu faktor alam, sikap disiplin seorang pengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas, kondisi kendaraan dan kemahiran serta kesigapan seorang pengemudi mengendarai kendaraan, juga termasuk kondisi pengemudi yang fit,
tidak dalam keadaan sakit, mengantuk, dan dipengaruhi minuman beralkohol. Dan saran dari kami yaitu jarak pandang henti yang minimal jarak pandangnya adalah 75 meter. Radius tikungan yang disyaratkan untuk kelas jalan A, Marimis yaitu dengan radius tikungan minimal berjari-jari 700 meter. Lebar bahu jalan harus dibuat sesuai standar yaitu 2 meter. Dan yang terakhir yaitu ada rambu-rambu lalu lintas dipasang yang mencolok atau kelihatan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar Maulana. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.